Katanya naik gunung buat ngurangin beban. Dianya naik gunung bawa beban segede gaban. Bukannya nikmatin puncak sama perjalanan, dianya baru pos 1 udah kecapean duluan. Itu healing apa nguli sih? Kok kelihatannya capek banget. Dari sekarang mending pindah ke ultralight aja. Kayak tenda dari Wallhike seri Gorami ini. Yang mana umumnya tenda-tenda 2 version itu berkisaran bobot sekitar 2 sampai 4 kiloan. Di sini Top 10 Wallhike dari Gorami series bobotnya gak nyampe 1 kilo. Belum include pasak sama tiang. Tapi itu termasuk udah ringan sih. Terus berdiriannya pun juga simpel, nggak kayak tenda-tenda yang pakai frame itu, yang mana harus pasang frame kiri kanan muka belakang. Kalau ini tinggal bentang, pasak, terus pasang tiang, selesai. Emang itu aman bang? Aman lah. Hujan badai mah lewat doang. Gimana caranya? Mari kita coba. Di sini ada footprint yang terpisah sih. Ini saya belinya dari Caniver. Soalnya semalam gak tahu gitu kalau gak include footprint. Kalau tahu mas saya beli kemarin. Cuma ya udahlah, karena udah terlanjur beli yang ini. Kalau ukurannya sih agak beda. Sebenarnya kalau footprint asli dari Wallhike itu ukurannya 100 x 200, kalau ini 200 x 150. Jadi teresnya itu pakai footprint juga sedikit. Tapi gak apa-apa kalau kegedean daripada kekecilan. Di sini ada tiangnya, pakai trekking pole. Kalau gak ada bisa pakai kayu atau apapun itu. Asalkan kuat ya. Oke, langsung aja kita keluarkan. Sebelum itu kita bentangkan footprintnya dulu ya. Di sini footprintnya. Oke, kita taruh dulu. Nah ini. Pastikan yang panjang itu mengelebar ya, bukan memanjang ke muka gitu, tapi memanjang ke samping. Kayaknya ini sih yang lebih panjang. Oke, langsung aja kita bentangkan. Caniver. Ternyata oh ada buat masak ada sih, cuma kecil. Oke, setelah kita bentangkan footprintnya, baru kita keluarkan tendanya. Yang pertama kita bentangkan dulu innernya ya. Kalau nggak tahu inner itu bagian dalamnya, bagian dalam tenda. Kan tendanya ada double layer gitu. Pastikan pintunya ngadep ke muka ya, sama dengan outernya harus ngadep ke muka, ke depan gitu. Pas nggak ya? Oh, pas sih, sama 200 cm kalau untuk ukuran lebarnya. Ini kita bentangkan dulu. Nah, dirapikan dulu. Baru outernya kita bentangkan juga. Cuma pastikan ini resletingnya bagian pintu ada di depan sama kayak si innernya. Nah, udah. Kita rapikan dulu baru kita pasak ya.
Oke, udah. Usahakan pasak dari belakang. Soalnya dari belakang ini nyatu semua. Maupun dari footprint, inner ataupun outer. Di sini saya ada bawa sekitar 10 pasak. Oke. Di belakang ada 3 tali. Pasak di keempat sisinya dulu ya. Pastikan kencang. Ini kalau si innernya ini ada 2 tali ya. Kalau bagian belakang, ke belakang kiri kanan gitu. Kalau dirasa udah pas, tapi belum kencang sih ini. Harus dikencang lagi kayaknya. Harus dikencang lagi. Oke. Oh, ini lagi di tengah dipasak juga ini bagian ini apa namanya? Bagian inner. Pastikan kencang juga ya. Ini saya baru pertama kali juga di reinterpten gini. Jadi agak bingung kadang. Oke. Kalau kata orang sih, kalau di reinterpten ini pasang seadanya aja dulu, nanti diperbaikin, nanti dibenerin lagi gitu. Setelah dipasang tiangnya baru dikencengin. Kata orang sih gitu ya. Itu kalau kata orang gitu. Kalau kata saya nggak ada. Soalnya belum pernah. Oke, setelah kencang. Adakah cinta yang tulus kepadaku? Oh. Oke. Terus kita pasang tiangnya. Tiangnya kisaran 120 sampai 130. Kalau saya 125 ke atas sedikit. Oke, udah. Langsung kita masukin. Ini resletingnya dibuka, bisa sedikit dulu. Adakah cinta tulus kepadaku? Kalau dirasa masih kurang tinggi, bisa ditinggiin lagi trekking pole-nya. Kalau dirasa belum kencang gitu. Oke, ini udah. Lanjut kita kencangkan. Kiri kanan mau ke belakang. Setelah berdiri gini kan enak. Ini yang dikencang. Tengahnya apa gimana ya?
Oke, bagian belakangnya udah lumayan kencang. Nanti kita tambah pasak lagi di tengah-tengahnya. Oke. Kalau dirasa udah kencang, untuk 6 pasak yang ada, baru kita tambah pasak lagi. Nah, kita pasak bagian belakang ini. Tujuannya apa masak gini? Selain buat tendanya lebih tahan angin dan badai, juga supaya outernya nggak nyatu sama inner, jadi aman tuh dari rembes-rembes. Nah gini, bagian pintunya kita pasak juga. Kita panjangin aja ini tadinya. Ini bagian depan belum kencang sih kayaknya. Kita tutup dulu resletingnya kayaknya, supaya mudah ngencenginnya. Nah udah, baru sini kita kencengin. Nah gini sih bagusnya. Oke. Nah kiranya gini udah selesai. Mungkin ada yang kurang, boleh komen. Soalnya saya juga baru pertama kali ini pasang tarpen gini. Kayaknya masih ada yang kurang sih, tapi saya gak tahu kurangnya di mana. Gimana menurut kalian? Udah bagus? Oke, ini kita buka coba ya. Nah, untuk pintunya. Nah, gini enak kan? Cukup sih ini buat 2 orang tidur. Coba kita masuk ke dalam supaya bisa lihat gimana dalamnya. Nah gini penampakan dalamnya. Ini innernya yang tipe C. Dia ada juga yang pintunya tipe L. Itu pintunya lebih kecil, ini lebih besar. Kalau saya sih lebih suka yang ini sih ya. Kenapa? Karena kalau masak itu lebih enak. Menurut saya sih. Kan masak di teras ini kan, kita bisa duduk sini. Kalau liter L itu cukup duduk untuk sendirian. Kalau liter C ini bisa duduk berdua buat masak gitu. Nah, kalau gini enak berdua. Terus ini di dalamnya ada 2 pocket. Ini innernya half mesh, setengah mesh. Di atasnya mesh buat menjaga sirkulasi udara, dan di bawahnya ini polyester atau apa ya, pokoknya windproof lah, anti angin gitu. Jadi kalau kita rebahan itu gak kedinginan banget lah, walaupun tetap masuk sih dari atas, tapi gak langsung menabrak tubuh kita dari bawah. Terus untuk luasnya ini lumayan luas, cukup buat saya rebahan.
Kalau tinggi saya kurang lebih 167 cm. Kalau berbaring gini, masih ada space di atas kepala saya sekitar 1 jengkal. Ini muat untuk 2 orang. Cuma kalau carrier kayaknya nggak bisa sih dibuat sini. Jadi saya nggak nyesel gitu beli apa namanya, beli footprint yang ukurannya itu lebih besar daripada si inner ini. Karena apa? Karena kita di luar buat naro carrier, peralatan masak, dan lain-lain. Selain itu juga footprintnya bisa buat kita duduk sambil masak di depan, bisa juga. Jadi pas banget lah udah saya beli yang ginian. Mungkin itu aja dari saya, soalnya saya kurang mendalami juga gitu masalah spesifikasi ini tenda. Oke, see you next time, next video.